Hello guys, what's up and welcome back to my channel. Namaku Salsa. Aku adalah mahasiswi semester 3 di Sastra Inggris UI. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya di masa pandemi ini. Ya ampun, gak terasa kita sekarang udah memasuki bulan Desember 2020, sebentar lagi kita mau ke 2021. Video kali ini aku akan cerita tentang sumber materi yang aku pakai untuk belajar selama aku gap year. So, untuk kalian yang mau tahu, stay tune terus sampai akhir video, oke? Buku pertama yang aku pakai itu adalah Sistem Kebut Semalam alias SKS. Buku ini tuh mini, kecil, dan bener-bener compact, bisa banget kita taruh di kantong. Kalau untuk anak IPS itu warnanya kuning, kalau untuk anak IPA warnanya biru. Ini memang kayak udah kitab wajib banget gitu ya untuk para pejuang SBMPTN dan ujian mandiri. Pasti kayak semua orang tuh punya, atau kalau enggak paling enggak tuh tahu lah gitu buku ini. Karena bentuk buku ini yang kecil, juga dia itu praktis, bisa kita bawa kemana aja, bisa buat belajar di mana aja. Buku ini bisa kalian dapatkan di Growthmart dengan harga spesial. Jadi Growthmart itu adalah toko buku online terlengkap dengan ongkir termurah se-Indonesia. Jadi pastikan kalian beli buku di sana terus ya. Aku bakalan taruh linknya di description box dan di pin comment section. Jadi kalian bisa langsung klik linknya untuk beli buku di sana. Yang kedua itu adalah The King. Aku sebenarnya nggak pakai buku ini karena sumber bukuku yang lain tuh udah banyak. Cuma aku tuh punya temen yang lintas jurusan, karena aku kan juga dulunya anak saintek ya, anak IPA. Dia lintas jurusan selama 3 bulan belajar pakai buku ini doang. Dia bisa masuk ke UGM Ilmu Komunikasi. Jadi kalau kalian mau dan tertarik untuk beli bukunya, kalian juga bisa cek di link yang aku taruh di description box dan di pin comment section, dan bisa beli bukunya di Growthmart. Karena di Growthmart ini tuh diskonnya tuh bener-bener mantap jiwa banget. Kalian harus cek dan beli bukunya di sana. Yang ketiga itu ada Wangsit Platinum. Jadi ketika zaman aku bentuknya seperti ini. Nulis itu adalah jeroan ayam. Jadi ketika zaman aku di 2018 itu ada simpang siur informasi kalau katanya soal-soal ujiannya itu tuh bener-bener yang keluar persis seperti yang ada di buku Wangsit. Tapi sebenarnya ketika aku ujian gitu ya di 2018, soalnya itu sama sekali nggak ada yang keluar persis seperti yang ada di Wangsit. Terus juga 2019 karena kan aku gap year, aku belajar pakai Wangsit yang aku punya ini lagi, tapi nggak ada soal yang sama keluar juga sama seperti di Wangsit. Cuma kalau menurut aku Wangsit ini tuh bener-bener bagus banget untuk latihan soal, karena dia itu tuh memang soal-soal yang ada di dalamnya itu memang tipe soal yang challenging gitu, yang sebenarnya menurut aku tuh dia setara dengan Inten lah ya gitu. Kesulitan soalnya yang bikin kita jadi mikir, bikin kita jadi harus research lebih dalam, ulik-ulik lagi gitu materinya. Jadi ini juga menurut aku oke banget untuk dibeli buku latihan soalnya. Yang keempat itu ada Zenius. Karena di Zenius itu lengkap banget, kalian juga harus sering-sering baca blognya dan juga dengerin motivasi yang dibawain sama Bang Sabda. Aku lupa namanya apa, cuma ada motivasi yang khusus anak gap year, terus juga motivasi cara belajar yang baik, segala kayak gitu. Itu emang gak ada kaitannya dengan materi pelajaran, tapi menurut aku bisa membuka kacamata yang baru sehingga kita bisa punya mindset yang baru dalam melihat hidup ini. Zenius ini juga bisa ngebantu aku untuk melengkapi materi yang aku belum paham, karena kan aku juga ikut bimbel gitu ya. Kalau misal aku belum paham di bimbel aku bakalan cari materinya di Zenius dan belajar ulang dari sana. Latihan soal plus pembahasan yang ada di Zenius ini tuh juga benar-benar lengkap. Jadi aku pakai Zenius itu dari awal aku gap year sampai aku selesai kelar SIMAK UI. Terus yang kelima itu adalah buku-buku Inten. Ya, aku memang waktu gap year itu di Inten bimbelnya, jadi sumber materi utamaku obviously dari Inten. Cuma aku melengkapi materi-materi yang lain itu dari buku-buku lain selain buku Inten. Tapi ya memang fokusku mostly itu tuh memang materinya dari Inten.
Inten itu adalah bimbel terhektik yang pernah aku ikuti selama masa aku ada di persekolahan gitu ya. Karena dulu aku udah pernah ikut GO, Neutron, dan juga Inten ini gitu. Dan dari bimbel-bimbel yang aku ikutin, yang paling strict dan paling banyak keharusannya itu adalah Inten. Jadi keharusannya itu misalnya kalau catatan aku nggak lengkap, nanti aku nggak boleh masuk dan ikut kelasnya. Terus juga tryout di Inten itu kan ada banyak macamnya ya, kan ada tryout yang di ruangannya itu, ada juga tryout at home, dan juga ada tryout progress. Sebenarnya memang ribet sih Inten ini, cuma dari segala keribetan yang aku hadapi, aku tuh jadi semakin rajin, dan itu benar-benar positif banget pengaruhnya buat aku. Karena guys, kalau orang yang pinter tapi nggak rajin, itu tuh sama aja percuma. Orang pinter bakalan kalah sama orang yang rajin. Tuh, camkan itu ya. Keenam, itu ada buku Sakti GO yang tebelnya kayak bantal. Aku fotokopi buku Sakti ini dari temenku yang soshum, karena kan dulu aku tuh juga sebenarnya anak GO waktu kelas 3 SMA, tapi aku di GO-nya itu tuh saintek, jadi aku dapat bukunya yang saintek dulunya. Makanya aku fotokopi punya temenku yang soshum. Buku Sakti GO ini tuh banyak banget sumber latihan soalnya, karena kan dia memang tebel ya bukunya. Karena dengan semakin banyak latihan soal kan kita jadi semakin terasah ya, kita jadi semakin tahu pola soal tuh seperti apa, dan ternyata soal tuh sebenarnya gitu-gitu doang, cuma diacak, diutak-atik aja gitu kan. Nah, tapi yang agak tricky kalau kita menggunakan buku ini itu adalah karena kita cuma dikasih kunci jawabannya, tapi nggak ada pembahasan. Makanya itu agak sulit, soalnya juga kunci jawabannya itu yang ada di buku kadang-kadang tuh salah, dan kita harus bener-bener teliti banget ketika mengerjakan, dan harus percaya diri juga kalau memang jawaban kita sendiri tuh udah bener. Ketujuh, itu ada Kuiper. Jadi dulu aku sempat pakai Kuiper punyanya temen aku, jadi aku pinjem akunnya dia, dan di sana aku sempat make itu cuma sebentar sih sebenarnya. Dan menurut aku kalau misalnya aku ditanya apakah bagusan Kuiper atau Zenius, aku lebih prefer Zenius sebenarnya, cuma itu tergantung preferensi masing-masing aja ya. Aku dan sumber materi yang aku pakai mungkin kelihatannya banyak gitu ya buat kalian, mungkin kalian malah jadi overwhelmed, jadi kewalahan, jadi ngerasa gimana gitu ya setelah mungkin dengerin sumber materi apa aja yang aku pakai gitu. Kalau lihat ke belakang pun aku juga amazed sama diri aku sendiri, kayak wah, aku tuh dulu bisa serajin itu ya gitu. Karena aku pun sadar juga kalau persaingannya itu tuh dengan anak-anak se-Indonesia gitu loh, jadi emang gak bisa main-main sih. Semoga kalian bisa mendapatkan PTN yang kalian inginkan. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih lanjut atau mau curhat, kalian bisa komen di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram aku. Mungkin aja kalian dengan cara komen di kolom komentar bisa menemukan orang-orang yang seperjuangan dengan kalian. Jadi jangan malu-malu untuk komen, langsung aja komen di bawah. Dan see you on my next video. Dadah! Semangat!